saudara-saudari sekalian. Selamat malam juga, selamat sore juga untuk pastor, suster, Bapak Ibu yang berada di wilayah Indonesia Barat. Mari sebelum kita memulai kursus misiologi ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas segala penyertaan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Allah Bapa dalam surga untuk kekuatan kesehatan, nafas kehidupan yang Bapa anugerahkan dalam tubuh kami masing-masing. Di malam hari ini kami akan bersama-sama mengikuti kursus misiologi pada tema ke-8. Bukalah akal pikiran kami, bukalah hati kami, agar kami dapat memahami apa yang akan disampaikan melalui Romo Petrus bagi kami semua. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Ibu para peserta yang belum sempat hadir mengikuti kursus ini. Kiranya kasih dan rahmat-Mu senantiasa melingkupi hidup mereka. Kami akan mengikuti kegiatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa mendampingi dan menyertai kami. Kami bawa doa kami ini hanya melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa Putra dan dan Putra Roh dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Suljajati sudah memandu kita dalam doa pembuka. Para pastor, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita masuk pada pertemuan ke-8 dengan tema pastoral misi digital. Sebelum kita masuk pada tema ini lebih jauh, kita akan dengar pengantar singkat kembali lagi dari Sister Lina Teresa. Kami persilakan, Sister. Baik, terima kasih Ki untuk waktunya. Ya, saya sebenarnya melihat foto-foto peserta ini gagal fokus dengan kaosnya Pater Hero. Ya, Argentina. Ya, ini sarana komunikasi ya. Ini sarana komunikasi juga ini. Ya, baik. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Petrus Agung Nugroho yang bersedia untuk mengantar kita pada tema pastoral misi digital pada sore hari ini, dan juga untuk moderator Pater Segu. Seperti yang kita tahu ya, dikutip juga di situ bahwa pada zaman modern ini dunia kita ini adalah dunia komunikasi. Di situ dikutip dari Redemptoris Missio, Areopagus pertama zaman modern adalah dunia komunikasi. Dan komunikasi ini juga menjadi aktor utama dalam perubahan dunia yang merupakan lokus misi. Maka ketika dunia berubah, maka teologi misi juga menyesuaikan, sehingga pewartaan kita, terutama di zaman digital ini, menjadi lebih efektif. Maka kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersama Pastor Petrus Agung yang merupakan Sekretaris Eksekutif Komisi Komsos KWI, yang tentu mempunyai pengalaman yang cukup luas di bidang komunikasi dan juga lebih luas ya karena mencakup seluruh keuskupan yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk pastor dan juga untuk moderator. Terima kasih, Eki. Ya, terima kasih, Suster, untuk pengantarnya. Para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertemuan ke-8 kita pada sore malam hari ini akan dipandu oleh Pastor Segu atau Romo Segu dari Bogor. Apa masih ada yang ingat Romo Segu bawa materi tentang apa? Ini kita coba mengulang. Kalau ada yang
masih mengingat Romo Segu menyampaikan materi tentang apa? Boleh? Liturgi kalau nggak salah. Ya, saat itu Romo Segu menyampaikan materi tentang sentralitas Ekaristi dalam kisah para rasul. Nah, nanti masih akan ada banyak PR untuk mengingat kembali dari 1 sampai 8. Untuk itu sekarang kita masuk dulu pada pertemuan ini. Kita serahkan waktu sepenuhnya kepada Romo Segu untuk memandu jalannya khusus pada sore hari ini. Pada Romo Segu kami persilakan. Terima kasih Mas IG dan juga Suster ya sudah membuka acara kita pada sore hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan satu ilmu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dari narasumber kita yang sangat berkompeten, yaitu Romo Petrus Agung Nugroho Sriwidodo. Nah, beliau merupakan sekretaris dalam komunikasi sosial di KWI dan tentu beliau mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga untuk bisa kita dengarkan bersama-sama yang akan kita simak bersama-sama. Oleh karena itu, kita lihat juga sejenak tentang kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Klaten tanggal 29 Oktober 1971. Nah, ini mungkin saat bulan misi kita akan merayakan ulang tahun juga ya dengan Romo ya. Nah, karena waktunya hampir berdekatan nanti dengan bulan misi. Kemudian beliau ditabiskan menjadi seorang imam itu tanggal 5 Juli tahun 1969. Nah, kemudian beliau menempuh pendidikan yaitu sarjana teologi dan juga di Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, riwayat pelayanan beliau yaitu mulai dari tahun 99 sampai tahun 2000 itu formator di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Kemudian tahun 2000 sampai 2002 yaitu beliau adalah pastor kan di Pastor Paroki Santo Pius 10 Karanganyar. Lalu 2002 sampai 2008 beliau merupakan Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang. 2008 sampai 2017 beliau Ketua Komisi Komsos Keuskupan Agung Semarang. Kemudian tahun 2017 sampai 2023 beliau bertugas sebagai pastor paroki Santa Maria Bunda Maria Penasihat Baik Wates. Lalu tahun 2023 sampai 2025 beliau bertugas di pastor paroki Santo Ignatius Danan dan tahun 2025 sampai sekarang beliau menjabat sebagai sekretaris eksekutif Komisi Komsos KWI. Wah, dengan riwayat yang sangat luar biasa. Pengalaman beliau pasti sangat akan berguna bagi kita untuk mendalami satu tema yaitu misi gereja di benua digital, algoritma, Injil, dan strategi pewartaan di media sosial. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan tentu kami berikan kepada Romo Agung, mungkin panggilannya Romo Agung atau Romo Nugroho, ya, nah, nanti Romo Agung, kan, langsung Agung ya. Nah, diberikan waktu 45 menit Romo, nanti setelah itu akan ada sesi tanya dan jawab. Untuk waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih Romo Segu, Pastor Segu, para pastor, suster, ibu bapak semuanya, selamat sore. Selamat sore, Pastor. Terima kasih atas perjumpaan dan kesempatan untuk bertemu pada sore hari ini atau malam di Papua ya. Kalau tadi melihat dari kurikulum vitae, saya itu sebetulnya bukan ahli komunikasi, tetapi saya ini seorang pastor biasa yang ditugaskan dengan aneka macam bidang yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Modalnya hanya satu, ketika diberi tugas, lalu mencoba serius dengan tugas yang saya terima itu dan mengembangkannya selaras dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi kalau Romo Segu tadi menyebut saya itu seorang ahli, saya bukan ahli. Nanti saya hanya berbagi pengalaman saja. Kebetulan saya nggak tahu apakah juga ini sebetulnya banyak ahli komunikasi yang bisa menjabat sebagai sekretaris di Komsos ini, tetapi saat ini kebetulan saya yang sudah tua ini.
Ya, eh, ini yang share file saya atau Bisa langsung dari Romo. langsung dari Bisa saya ya, ya? dari Ya, mohon. Apakah terlihat? Iya, sudah kelihatan Romo. Oke, terima kasih. Saya mengajak Romo, Pastor, Suster, Ibu Bapak, saudara-saudari semuanya untuk melihat dengan kacamata ini. Tadi Suster juga sudah membicarakan bahwa sekarang ini kita berada di dalam benua digital, sebagaimana diungkapkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua awalnya dulu ya. Dimulai itu bahwa kita ada di Areopagus baru. Lalu 5 hal yang ingin saya katakan nanti. Yang pertama soal landasan teologis pastoralnya, lalu memahami cara kerja algoritma, lalu tantangan utama, bagaimana strategi untuk menjawab tantangan tersebut, dan secara khusus Keuskupan Jayapura memanfaatkan media sosial. Saya mohon maaf kalau ada peserta dari keuskupan lain. Saya memang berfokus ke seperti dulu Mas Ige itu memberikan saya untuk ini Jayapura. Tapi bukan berarti kalau kita ngomong ini nanti yang lainnya tidak bisa mengambil bagian, pasti bisa. Landasan teologis pastoral sederhana yang saya haturkan pertama, fondasi teologis yang bisa kita katakan ketika saya dan Anda itu membangun perjalanan gereja dari mimbar ke metaverse ini adalah bahwa Allah sendiri itu sebagai komunikator. Allah itu selalu mau berkomunikasi dengan kita umat manusia. Kita tahu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bagaimana Allah sendiri selalu berkomunikasi kepada kita. Dan Allah yang berkomunikasi itu lalu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus sendiri, yang kemudian membentuk kita sebagai gereja, sebagai sakramen komunikasi keselamatan. Ajaran-ajaran gereja sendiri bisa kita lihat dari Intermedifica dimulai pada tahun 63. Salah satu dekrit yang jadi terpaling awal pada waktu Konsili Vatikan kedua adalah Mirifica tahun 63. Dan itu ngomong tentang komunikasi sosial. Di sana dikatakan bahwa media adalah karunia Allah yang bila dipakai demi kebaikan karunia Allah bisa dipakai demi kebaikan manusia. Pada waktu itu yang berkembang adalah media cetak, ada TV dan radio. Itu yang berkembang. Yang kedua, Communio et Progressio tahun 1971. Tujuan komunikasi itu bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi membangun persekutuan. Maka di gereja kita juga mengajak selalu untuk komunikasi ini sungguh-sungguh membangun komunikasi bagi semua pribadi dan itu membentuk sebuah komunio, persekutuan. Yang ketiga, Aetatis Novae tahun 92, media telah menjadi budaya baru. Evangelisasi tidak cukup memakai media, tetapi harus masuk ke budaya digital. Nah, tahun 92 ini sudah muncul teknologi baru di dalam komunikasi, yaitu internet. Saya sendiri pada waktu itu belum banyak memakai tahun 92 itu. Baru banyak memakai internet itu ya setelah jadi Romo tahun 99. Itu pun pada waktu itu mahal sekali untuk, kalau sekarang ini beli kartu SIM itu paling murah loh. Kalau dulu itu beli SIM card itu bisa harganya 825.000 tahun itu atau 1 juta atau lebih. Itu yang terjadi. Fondasi Magisterial yang kita juga bisa lihat dari Santo Yohanes Paulus kedua yang mengatakan bahwa dunia digital ini adalah Areopagus baru. Sebuah benua baru.
seperti dulu Paulus menemukan benua baru untuk mewartakan Kristus, sekarang ini dunia digital juga adalah benua baru untuk karya pewartaan kita. Paus Benediktus ke-16 melihat bahwa dunia digital membutuhkan kesaksian. Maka imam, religius, dan umat dipanggil untuk menjadi saksi, bukan sekedar produsen konten. Tapi kita juga mengingat pada tahun-tahun itu, dulu waktu saya menjadi ketua Komsos di Keuskupan Agung Semarang, kebetulan juga diajak oleh KWI berkeliling, bertemu dengan para suster, bruder, pastor, untuk ngomongkan soal dunia internet itu. Waktu itu kita merasakan untuk mencari sumber-sumber tentang kekatolikan itu tidaklah mudah. Maka pada waktu itu saya mengajak, ayo para imam, bruder, suster, kita bukan sekedar menjadi konsumen, tetapi sungguh menjadi saksi iman di dalam dunia internet ini. Waktu itu kata-katanya seperti itu. Lalu Paus Fransiskus dengan pesan-pesannya yang selalu disampaikan pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang jatuh pada Minggu ke-7 Paskah, menyampaikan sungguh betapa pentingnya kehadiran kita di dalam dunia digital ini. Dan kita terakhir diajak untuk dengan lemah lembut menaburkan harapan yang ada di dalam hati kita kepada banyak orang. Paus Leo ke-14 dalam pesannya yang pertama kemarin untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia menyoroti tentang perkembangan zaman dunia artificial intelligence. Di situ Paus Leo mengajak kita untuk sungguh-sungguh mewaspadai artificial intelligence ini dan mengajak kita untuk tidak takut menggunakannya asal seluruh keputusannya itu ada dalam diri manusia demi menjaga martabat manusia. Maka untuk pastoral praktisnya, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip itu dalam pengelolaan media sosial paroki kita, pelayanan komunikasi sosial kita, jurnalisme gereja, penggunaan artificial intelligence, produksi konten digital, pendampingan umat, maupun tentunya semua dalam bingkai karya misi kita. Kita melihat bahwa media sosial itu sebagai benua misi baru. Benua digital, istilah dari Yohanes Paulus kedua yang dilanjutkan Paus Fransiskus. Dunia maya bukan sekedar alam, tetapi tempat manusia sungguh hidup dan mencari makna. Saya teringat suatu kali saya pernah diminta untuk mengisi retret teman-teman pekerja yang bekerja di Singapura. Pada waktu itu saya mengisi, menyiapkan bahan, dan mereka itu mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Lalu saya bertanya, kalian kok bisa tahu kayak gini-gini ini dari mana? Lalu mereka mengatakan pada waktu tahun-tahun itu internet mereka sudah maju. Mereka mengatakan kami dari searching di internet Romo. Nah ini sungguh-sungguh mereka lalu mencoba mencari makna dari dunia maya itu untuk kehidupan mereka. Dan sekarang ini rasa saya di Indonesia, tentunya juga di Jayapura, pasti juga memanfaatkan internet untuk kehidupan mereka. Pewartaan di sana memerlukan inkulturasi, masuk dan hadir secara otentik dalam budaya digital. Saya dan Anda sungguh dipanggil untuk hadir di sana. Maka sekarang ini sebetulnya kita mengubah paradigma kita, bukan sekedar menyiarkan atau broadcasting, tetapi kita sungguh hadir dan berelasi, presence. Kita bukan sekedar menjadi pusat institusional, tetapi dengan dunia digital ini, kita bisa memanfaatkan jaringan umat sebagai digital misionaris. Saya merasa gereja Katolik mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam jaringan umatnya. Maka dunia ini bukan sekedar pengumuman, tapi logika inkarnasi, sabda yang menjadi daging. Kita bersama-sama masuk ke sana, hadir di sana, lalu membawa itu di dalam rangka pewartaan iman kita. Sikap gereja Katolik terhadap pastoral misi digital. Ada 3 hal yang saya temukan.
Pertama, adopsi teknologi. Gereja mengakui pentingnya teknologi dalam komunikasi dan evangelisasi. Penggunaan media digital sebagai alat untuk menjangkau umat yang lebih luas. Banyak hal yang kita buat yang bisa kita lakukan dengan dunia ini. Saya teringat dulu tahun 2008-2009, waktu itu belum musim yang namanya radio streaming. Saya mengajak teman-teman itu bagaimana membuat siaran radio yang bisa menjangkau ke seluruh dunia, tetapi dengan biaya murah. Lalu pada waktu itu kami membuat radio streaming. Membuat radio streaming dalam waktu sebulan itu yang mengakses streaming kami itu bisa 6.000 listener. Dan itu dari seluruh dunia. Dengan itu lalu saya menyampaikan kepada teman-teman yang bergabung di Komsos, yang mempunyai radio-radiomu ayo di streamingkan supaya menjangkau seluruh dunia. Dan ini dunia digital sungguh menjadi alat yang mampu menjangkau umat yang lebih luas. Saya tidak tahu persisnya bagaimana, tapi saya yakin kok sekarang ini banyak umat mempunyai kemampuan untuk mengakses internet. Ada yang dengan kecepatan bagus, ada pula meskipun yang kecepatannya tidak terlalu bagus. Tetapi juga ada umat kita yang mungkin belum bisa mengakses internet. Yang kedua, Gereja Katolik mengajak kita untuk memberikan bimbingan dan pendidikan. Memberikan pelatihan bagi para pastor dan aktivis untuk menggunakan alat digital secara efektif. Mengembangkan panduan etika dalam penggunaan media sosial. Di Komsos KWI juga sudah ada salah satunya panduan penggunaan media sosial. Tapi memang karena sekarang sudah ada tambahan artificial intelligence ini, nampaknya perlu diperbarui. Yang ketiga, sikap Gereja Katolik mengajak kita untuk terlibat dalam dialog dan kolaborasi. Mendorong kolaborasi antar gereja dan organisasi dalam kegiatan digital. Memfasilitasi dialog antara umat dengan pemimpin gereja melalui platform digital. Dan ini saya melihat banyak keuskupan sekarang ini sudah bisa menyampaikan misalnya contoh surat gembala Bapak Uskup melalui dunia digital yang kita miliki. Dan ini rasa-rasanya sungguh kita mendekatkan pemimpin gereja dengan umat, walaupun mungkin tidak bisa ketemu setiap hari atau bahkan setahun sekalipun belum tentu, tapi bisa ketemu Bapak Uskup melalui platform digital yang ada. Kita sejenak mari melihat cara kerja algoritma, supaya nanti bagaimana atau kita mau memanfaatkan atau kita mensikapinya. Ada 4 logika algoritma yang perlu dipahami setiap pengelola konten gereja. Pertama, algoritma itu sangat memperhitungkan yang namanya ekonomi perhatian. Konten emosional lebih mudah viral dibanding konten reflektif yang tenang. Jadi sesuatu yang menggerakkan emosi seseorang itu lebih mudah untuk viral dibandingkan para suster atau pastor membuat renungan yang hening, tenang, reflektif, mengajak orang berpikir. Itu situasi algoritma sekarang ini. Yang kedua, ruang gema. Orang disuguhi dengan konten yang menegaskan opininya sendiri. Kalau kita melihat entah itu TikTok, entah itu melihat YouTube, entah melihat Facebook, yang selaras dengan opini kita, rasa perasaan kita, maka kita itu rasanya senang sekali, kayak kita itu mendapatkan teman. Itulah echo chamber yang terjadi, ruang gema. Yang ketiga, ada fragmentasi perhatian. Format cepat melatih otak untuk konsumsi instan, bukan kontemplasi. Maka sekarang ini kan ada budaya scrolling terus-menerus, lalu film juga film-film yang pendek, bahkan
contoh saya juga kena ya, kalau dulu tuh saya senang nonton sepak bola, tadi ada yang Romo yang pakai kaos Argentina itu. Saya nonton sepak bola itu full itu. Tapi sekarang ini kalau nonton sepak bola ya nontonnya highlight. Highlight pun juga dipilih yang menitnya paling pendek. Itu yang terjadi. Orang mudah scrolling, mudah macam-macam gitu, karena memang ya pengennya yang pendek, yang cepat. Itu algoritma. Lalu bias personal. Wajah dan cerita manusia lebih diunggulkan dibandingkan teks doktrinal formal. Ini kondisi 4 logika algoritma yang terjadi, yang membuat kita mengalami tantangan rohani di balik algoritma itu. Tantangan rohaninya apa? Ada kecanduan validasi. Tanpa sadar, orang-orang kalau memposting sesuatu itu terdorong untuk mengejar like dan komentar yang berhadapan dengan nilai kerendahan hati. Wah, ini yang like 1.000 orang, oh yang like 1 juta orang, komentarnya puluhan ribu orang atau komentarnya 100 orang, dan itu menjadi kebanggaan. Lalu ada bahaya di situ, menjadi pribadi yang sombong karena mempunyai like dan komentar yang banyak dan melepaskan nilai kerendahan hati. Yang kedua, tantangannya adalah polarisasi opini. Algoritma itu seringkali mendorong pertentangan, sementara Injil mengajak kita untuk dialog dan kasih. Yang ketiga, kedangkalan berpikir. Konsumsi cepat berhadapan dengan perenungan iman yang butuh waktu. Jadi kalau kita nontonnya cepat-cepat, memang nonton highlight sepak bola itu menyenangkan ya, karena yang muncul adalah gol-gol sesuatu yang menyenangkan kita sesuai dengan harapan kita. Yang mendukung Argentina tadi senang, yang mendukung Inggris tadi kecewa. Tapi yang cepat-cepat, tapi kita tidak melihat bagaimana proses perjuangan yang terjadi selama 90 menit itu. Iman juga membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Tantangan utama. Pertama, polarisasi dan fragmentasi umat. Algoritma ini memperkuat gelembung opini. Umat cenderung hanya terpapar pandangan yang menegaskan opininya sendiri, termasuk soal liturgi dan moral, dan menentang yang tidak selaras dengan opininya. Sehingga gelembung opini itu menjadi semakin besar dan berbahaya. Yang kedua, ada perpecahan internal yang makin tajam. Tanpa sadar loh, kita sekarang ini kadang-kadang ada perdebatan liturgi. Oh, di liturgi itu tangannya harus begini, harus begitu. Lalu seakan-akan itu menjadi kebenaran mutlak, yang lainnya lalu menjadi salah dan lalu menyalahkan yang tidak melakukan seperti yang dia harapkan itu. Perpecahan dalam isu sosial politik, ini rentan dimanapun kita berada. Ada kubu A, kubu B, ada yang disebut kelompok A, ada kelompok B, dan mereka lalu ada intik satu sama lain dan semakin hari semakin tajam. Atau gaya kepemimpinan gerejawi yang mudah berubah jadi konflik terbuka. Oh, pastor yang kemarin itu seperti ini kebijakannya, lalu sekarang diganti pastor baru, kebijakannya seperti ini, lalu diunggah di media sosial, sehingga menjadi konflik yang terbuka. Tantangan pastoral mendasar. Bagaimana gereja tetap menjadi ruang persekutuan, komunio, dalam komunio et progressio tadi, ketika platform mendorong perpecahan. Tantangan kedua, manipulasi dan disinformasi. Hoax berkedok rohani, kutipan palsu dari paus. Seakan-akan ini kutipan paus, tapi hanya dipotong dari satu rangkaian, misalnya khotbah selama 1 jam, diambil beberapa detik, itu paus. Bahkan itu mungkin sebetulnya kan rangkaian yang keseluruhan. Nubuat tanpa dasar, teori konspirasi yang berbalut bahasa iman, itu bisa terjadi. Ada deepfake dan konten AI. Potensi pemalsuan tokoh gereja yang makin sulit dibedakan dari yang asli. Suster, Romo, Bapak, Ibu, saya merasa ini harus kita waspadai. Kalau dulu kita mungkin mengatakan no picture is hoax,
tidak ada gambar hoax. Harus ada gambarnya. Sekarang bukan hanya gambar ada itu yang hoax, video pun bisa hoax. Wajah dan suara kita itu bisa diambil dan diduplikasi sedemikian rupa dengan kecanggihan teknologi ini, sehingga memungkinkan misalnya suatu kali ada video call, suaranya Agung, wajahnya Agung, tapi sebetulnya yang ngomong bukan Nugroho Agung, orang lain yang memakai suaraku, yang memakai wajahku untuk menipu orang. Deepfake ini terjadi. Maka pastor, suster, bruder, Romo, Bapak Ibu, hati-hati sungguh ketika kita memasukkan foto-foto kita dalam AI. Karena nanti bisa menjadi bahan untuk mereka. Yang ketiga, krisis kepercayaan pada otoritas. Informasi yang keliru, hoax yang ditampilkan tadi, deepfake yang dibuat, bisa menyebar sangat cepat. Sehingga ini memberikan informasi yang keliru. Umat yang berniat baik pun bisa mempercepat penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Tantangan ketiga, budaya konsumsi instan. Iman butuh waktu, algoritma itu butuh kecepatan. Pertobatan dan pendalaman iman adalah proses yang panjang, berlawanan dengan logika scroll cepat. Maka saya dan Anda, rasa saya di sini ketika saya mau bermain di dunia digital, kita tidak terbelenggu dengan membuat sesuatu yang cepat-cepat saja supaya segera di scroll. Tetapi sungguh ini membutuhkan proses dan kadang-kadang butuh waktu. Dangkalnya penerimaan pesan. Homili 45 menit diperas menjadi klip 15 detik sehingga seringkali kehilangan konteks kedalaman. Seperti tadi saya mengatakan highlight sepak bola pertandingan Inggris-Argentina yang 1 menit dipandang itu sebagai sesuatu, itu kan hasil perasan dari 90 menit yang ada. Nah, kita harus melihat proses 90 menit itu kayak apa. Iman sebagai konsumsi bukan perjumpaan. Itu risikonya. Risiko konten rohani dikonsumsi sekilas seperti hiburan lain yang tidak mengubah hidup. Benang merah yang bisa kita buat ketika tantangan ini, polarisasi, manipulasi, konsumsi instan sebenarnya berakar dari satu hal yang sama. Arsitektur platform digital dioptimalkan untuk keterlibatan, engagement, bukan untuk kebenaran, persatuan, ataupun pertumbuhan rohani. Ini bukan soal moral individu pengguna semata, tetapi ini soal sistem yang perlu disikapi gereja secara sadar dan strategis. Bukan dengan menghindar, tapi dengan hadir secara kritis dan bijaksana. Nah, untuk menjawab tantangan itu, langkah konkret untuk pewartaan yang efektif. Pertama, menjawab polarisasi dan fragmentasi, kita perlu menjadi ruang jembatan. Ketika saya dan Anda masuk dalam ruang digital, dalam karya misioner ini, kita tekankan hal pemersatu. Ekaristi, doa bersama, karya sosial, daripada isu yang memecah belah. Jadi tekankan hal pemersatu. Komunikasi itu adalah membangun komunium. Yang kedua, melatih juru bicara yang bijak. Kita bekali para imam katekis, komsos paroki, tenaga misioner kita dengan komunikasi yang meredakan, bukan yang memprovokasi. Jangan sampai media-media gereja kita itu malah menjadi provokator. Tetapi media-media gereja itu menjadi pendamai yang meredakan kalau konflik ada, menghadirkan perdamaian bagi banyak orang, sehingga kesatuan umat manusia itu terbentuk. Yang ketiga, perlu moderasi kolom komentar aktif. Jangan biarkan ruang digital gereja jadi arena debat yang tak terkendali.
Menegaskan, yang keempat, menegaskan rujukan otoritatif. Sediakan sumber resmi. Kita memakai sumber-sumber yang resmi. Entah itu dari Vatikan, entah itu dari KWI, sebagai jangkar saat perdebatan itu memanas. Menjawab tantangan kedua, yaitu menjawab manipulasi dan disinformasi. 4 hal. Yang pertama, sistem klarifikasi cepat. Tim cek fakta rohani yang responsif. Klarifikasi resmi keluar dalam hitungan jam. Kalau sesuatu yang sungguh-sungguh itu bisa meresahkan, kita perlu segera membuat klarifikasi. Yang kedua, transparansi sumber. Selalu cantumkan sumber primer pada setiap konten resmi agar mudah diverifikasi. Ketika saya dan Anda menghadirkan sesuatu, entah itu dalam website, dalam TikTok kita, dalam YouTube kita, dalam Instagram kita, mungkin kalau itu sesuatu yang sungguh resmi, kita cantumkan sumbernya. Yang ketiga, literasi digital sebagai katekese. Ajarkan umat untuk mengecek sumber, tanggal, sebelum membagikan. Saring dulu, baru di-sharing. Sejak OMK, bahkan sejak sekolah minggu. Nah, ini juga kadang-kadang mereka yang sudah usia tertentu gampang terprovokasi untuk segera men-sharing apa yang dia dapatkan. Ini juga perlu menjadi kita mengajari mereka. Syukur-syukur ada akun terverifikasi sebagai rujukan. Manfaatkan kanal resmi sebagai titik referensi cepat bagi umat. Menjawab tantangan yang ketiga, menjawab budaya konsumsi instan. Pertama, gerbang menuju kedalaman. Klip pendek, menarik, arahkan ke artikel lengkap. Kalau panjenengan ada itu membuat misalnya tampilan di Instagram atau di TikTok atau di YouTube, lalu bisa jadi diberi link selengkapnya ada di website keuskupan atau di website paroki. Ajak untuk bertindak, baca lengkap gabungkan diskusi pada setiap konten kita. Menyisipkan ruang jeda, format yang mengajak berhenti sejenak, renungan singkat, ajakan doa 1 menit. Yang keempat, ukuran keberhasilan kualitatif. Lihat pertanyaan mendalam di kolom komentar, bukan hanya angka, view, ataupun like. Fondasi bersama kita, landasan lintas tantangan bagi misi kita adalah formasi berkelanjutan, pelatihan rutin teologi komunikasi, keterampilan teknis dan etika digital, kolaborasi lintas komisi, berbagi praktek baik antar komsos keuskupan, dan sinergi lintas komisi pastoral. Yang ketiga, kehadiran sabar dan konsisten. Buah rohani sering tidak instan. Gereja setia hadir seperti penabur benih. Prinsip utama, jangan melawan logika algoritma dengan menghindarinya, tetapi hadir di dalamnya secara sadar, kritis, dan penuh kasih, dengan tetap setia pada kebenaran, kedalaman, dan persatuan yang menjadi inti pewartaan Injil. Terakhir, Keuskupan Jayapura memanfaatkan media sosial secara kreatif, etis, dan misioner tanpa terjebak dalam algoritma. Kita perlu membangun paradigma baru, dari konten kreator menjadi hope kreator. Dunia digital sudah penuh dengan konten kreator, tapi kita ini adalah pembawa harapan. Maka rasa saya kita bukan sekedar menjadi konten kreator, tetapi menjadi pembawa harapan. Bahkan pencipta harapan itu ya. Yang kedua, AI dan masa depan misi gereja. Artificial intelligence akan mengubah cara kita bekerja. Tetapi AI tidak bisa menggantikan air mata, pelukan, belas kasih, pengampunan, dan lain-lain. Karena itu, gereja tidak perlu takut dengan AI. Paus juga mengatakan kita tidak perlu takut. Kita manfaatkan untuk membantu kerja kita
tetapi keputusan selalu ada di dalam diri manusia. Yang ketiga, dari follower menjadi disciples. Dari pengikut menjadi murid. Yesus tidak pernah berkata, pergilah dan carilah followers. Ia berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam karya misi kita, ini menjadi penting. Kita bukan mencari followers, tapi kita mencari murid Tuhan. Karena followers itu dapat berhenti untuk mengikuti. Tetapi murid akan terus bertumbuh di dalam iman. Dari penonton menjadi murid misioner. Apakah telepon itu hanya menjadi alat hiburan? Ataukah menjadi alat pewartaan? Romo, suster, bruder, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, satu unggahan yang memberi harapan dapat mengubah hidup seseorang. Kreatif. Memanfaatkan kekayaan budaya lokal sebagai modal, bukan hanya estetika. Budaya di Papua itu luar biasa kayanya. Bahasa dan cerita lokal itu sebagai konten utama. Papua punya tradisi lisan yang kuat. Dongeng, nyanyian adat, simbol-simbol budaya. Alih-alih meniru format konten kota, Jayapura bisa mengangkat storytelling khas Papua untuk mewartakan Injil. Misalnya, homili dikemas dengan gaya bertutur adat atau kesaksian iman umat asli Papua dalam bahasa daerah dengan subtitle bahasa Indonesia, supaya bisa dimengerti oleh orang di luar Papua. Yang kedua, visual yang otentik bukan generik. Foto dan video liturgi di gereja-gereja pedalaman. Saya kemarin itu ada seorang umat yang bertanya karena dia melihat video, Romo, ini di Papua, video ini. Saya tertarik untuk berkomunikasi dengan mereka, apakah Romo bisa membantu? Itu gereja di pedalaman di Papua. Lalu saya hubungi Romo yang ada di Papua, dan ternyata bisa ketemu dan mereka bisa berkomunikasi. Prosesi adat yang diinkulturasikan dengan iman Katolik, ini bisa sesuatu yang luar biasa untuk kaya pewartaan kita. Ukiran dan motif Papua sebagai elemen visual, ini punya daya tarik yang tidak bisa ditiru di tempat lain. Tidak bisa mungkin ditiru mungkin ya, tetapi tidak otentik karena itu memang otentik dari Papua. Dan itu bisa menjadi bahan kita untuk misi ini. Yang ketiga, mikrokonten untuk kondisi sinyal yang terbatas. Karena mungkin internet di banyak wilayah di Jayapura, apalagi di pedalaman, mungkin lambat dan paham. Format yang ringan, gambar dengan teks singkat, audio pendek, pesan WhatsApp atau Telegram, sering lebih efektif daripada video panjang yang beresolusi tinggi. 3. Etis. Menjaga martabat dan konteks sosial politik Papua. Yang pertama, kepekaan terhadap konteks sosial politik. Papua adalah wilayah dengan sejarah dan dinamika sosial politik yang sensitif. Perlu berhati-hati agar konten kita tidak dipolitisasi atau tidak disalah tafsirkan. Tetap fokus pada pewartaan iman dan pelayanan pastoral, bukan komentar politik praktis. Yang kedua, menghormati privasi dan martabat umat asli. Ketika kita menampilkan umat dari komunitas adat atau daerah terpencil, penting memastikan persetujuan yang jelas dan tidak mengeksploitasi eksotisme budaya Papua demi engagement. Perlakukan mereka sebagai subjek pewartaan, bukan objek tontonan. Ini layak untuk supaya tidak menimbulkan sesuatu kita seakan-akan mengeksploitasi sesuatu yang eksotis. Yang ketiga, kesetaraan akses.
Karena kesenjangan digital di Papua itu mungkin nyata ya. Moga-moga saya salah. Media sosial tidak boleh menjadi satu-satunya kanal pastoral. Etika misioner menuntut agar mereka yang tidak terjangkau internet tetap mendapat perhatian lewat kanal tradisional, radio komunitas, kunjungan pastoral, buletin cetak. Bahkan kemarin saya baru membaca di India itu ada pengantar makanan para karyawan dengan cara yang tradisional dengan menggunakan sepeda dan lain-lainnya, dan itu mengalahkan perdagangan sekarang ini yang memakai jejaring internet dengan pasar-pasar startup yang ada. Namanya saya agak lupa, dari Wajal atau dari Jabal gitu. Misioner. Media sosial sebagai perpanjangan bukan pengganti pelayanan nyata. Bukan pengganti, tapi pelayanan nyata. Menghubungkan yang terpencil dengan pusat keuskupan. Media sosial bisa menjadi jembatan bagi paroki jauh untuk merasa terhubung dengan uskup dan seluruh umat. Siaran misa menjadi penting. Pesan gembala atau info program pastoral yang sulit dijangkau lewat surat konvensional. Memberdayakan katekis dan tokoh lokal sebagai digital misionaris. Katekis, pemuda Katolik Papua yang paham budaya dan bahasa setempat bisa dilatih menjadi penyebar konten iman yang otentik di komunitasnya masing-masing. Ini jauh lebih efektif daripada akun pusat yang terasa jauh secara kultural. Kanal hibrid. Kombinasikan media sosial dengan radio yang masih sangat berperan di Papua dan pertemuan tatap muka. Konten digital berfungsi sebagai pengingat dan penguat, bukan pengganti perjumpaan nyata yang menjadi inti pastoral di budaya Papua yang sangat relasional. Kita tidak terjebak dalam algoritma semata. Jangan ukur keberhasilan dari hanya angka. Di konteks video Pak Jayapura, satu video yang ditonton misalnya 50 orang di kampung terpencil dan mengubah cara mereka memahami iman jauh lebih bermakna daripada 50.000 views dari luar Papua yang tidak berdampak pastoral nyata. Konsistensi sederhana lebih baik daripada mengejar tren viral. Tidak perlu kita itu mengejar viral, tetapi karena keterbatasan sumber kita baik fokus pada kehadiran yang stabil dan bisa dipercaya. Misalnya renungan mingguan rutin atau renungan harian yang rutin yang kita sampaikan, daripada mencoba mengikuti setiap tren platform yang menguras tenaga tanpa hasil pastoral yang jelas. Yang ketiga, evaluasi berbasis buah rohani, bukan hanya metrik digital. Apakah ada pertanyaan yang mendalam dari umat? Apakah program pastoral offline ikut bertumbuh? Apakah katekis lokal makin percaya diri berbicara soal iman? Ini menjadi indikator yang lebih setia pada misi dibandingkan sekedar reach atau engagement rate. Terima kasih. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mungkin kita tidak akan pernah menjadi kreator besar di internet. Namun bila melalui satu unggahan seseorang memperoleh harapan, melalui satu komentar seseorang merasa dihargai, melalui satu video seseorang kembali berdoa, maka pada saat itu dunia digital telah menjadi tanah misi. Dan ketika teknologi membantu manusia semakin menghargai martabat sesamanya, disitulah semangat Magnificat Humanitas sungguh hidup. Terima kasih, salam, dan mari kita bicarakan bersama.
Terima kasih. Terima kasih kepada Pastor Agung, Pastor Nugroho Agung. Kita tepuk tangan dulu buat beliau ya. Eh, boleh langsung boleh like. Nah, ini like-nya ada 78 lebih Romo ya. Baik, kita sudah mendengarkan pemaparan yang berkas dari Romo Agung kepada kita semua. Izin saya untuk mereview sedikit terkait dari penjelasan-penjelasan Romo Agung kepada kita semua. Pada hari ini, Romo Agung mengingatkan kita tentang eh, misi gereja di benua digital yang hakikatnya Allah itu sebagai komunitor agung yang berbicara pada dalam diri Yesus Kristus. Nah, di benua baru ini, digital ini, kita diingatkan untuk gereja dipanggil hadir secara inkarnatif melalui jaringan umat sebagai misionaris digital, bukan sekedar hanya untuk menyiarkan informasi saja, melainkan membangun sebuah persekutuan yang nyata. Nah, namun dalam misi harus menerobos tadi jerat 4 logika algoritma yang dijelaskan oleh Romo Agung secara terperinci terkait dengan ekonomi perhatian yang memviralkan konten emosional, ruang gema, fragmentasi perhatian akibat kebiasaan scrolling tanpa jeda, serta bias visual wajah diberikan kedalaman teks doktrinal. Nah, hambatan rohani pun muncul ketika umat mungkin terperangkap dalam kecanduan validasi, di like terus, kemudian kedangkalan berpikir, di mana pertumbuhan iman yang butuh proses seringkali direduksi secara instan, layaknya sekedar menonton highlight pertandingan sepak bola. Contohnya tadi Argentina, saya jagoannya Perancis, Romo, ya. Tapi ya sudah, kalau begitu saya jagoan yang menang aja nanti, ya, Piala Dunia. Ibu Nah, saya masih Argentina. Tidak. Nah, lalu hari tentang pertandingan sepak bola lalu ada pola juga hati-hati terhadap polarisasi tajam dari perkara contohnya liturgi, lalu isu-isu politik, sosial, dan akhirnya untuk menghadapi kekhususan itu gereja bergerak taktis melalui 3 pilar pertahanan yang dijiwai oleh prinsip utama tadi ada quotes yang sangat bagus, saring dulu sebelum sharing, ya kan? Yakni melawan manipulasi konten, AI, deepfake yang mematahkan jargon kuno dulu. Dulu ada foto berarti asli. Sekarang lewat literasi digital kita bisa mengidentifikasi lewat tim tim cek faktor ini bisa mengidentifikasi dan meredam polarisasi yang kadang-kadang muncul dalam kolom komentar. Nah, lalu kita fokus terhadap pemersatu lewat ekaristi dan juga mensiasati budaya konsumsi instan dengan menjadikan konten pendek sebagai gerbang masuk menuju ruang jeda kontemplatif yang mendalam. Nah, puncak dari seluruh strategi ini mewujud secara indah dan kontekstual di Kuskupan Jayapura melalui paradigma baru yaitu bergeser dari sekedar pembuat konten kreator menjadi hope kreator, pembawa harapan. Lalu guna mengubah pengikut yang tadinya followers, kita nggak menjadi followers, tapi menjadikan mereka murid, disciples, murid Kristus yang setia. Nah, di tengah dinamika sosial politik yang sensitif juga, Komsos Jayapura pun diharapkan bergerak secara aktif melalui storytelling tradisi lisan dan visual liturgi lewat pendalaman yang otentik, sembari memegang teguh etika misioner dengan menghormati privasi umat asli lewat persetujuan yang jelas tanpa mengeksploitasi eksotisme budaya demi mengejar apa hanya sekedar likes dan viewers gitu ya. Dan di wilayah dengan kesenjangan digital yang nyata, kesetaraan akses tetap dirawat melalui pendekatan hybrid seperti radio komunitas, ada buletin, ada cetak, ada kunjungan tatap muka langsung. Dan pada akhirnya, Misio Digital ini menolak takluk pada tirani metrik digital. Satu video yang mengubah cara pandang iman 50 orang di kampung terpencil dinilai jauh lebih bermakna secara pastoral daripada 50.000 klik tanpa dampak nyata di luar jaringan. Maka keberhasilan sejati diukur lewat pelayanan yang nyata dan tumbuh subur. Para katekis lokal semakin percaya diri untuk mewartakan sabda. Demikian sejenak saya review terkait dari penjelasan-penjelasan pengetahuan dan pengalaman dari Romo Agung kepada kita semua.
Oleh karena itu, kita akan masuk ke dalam seksi tanya jawab, dan sesi tanya jawab ini akan saya berikan waktu dengan eh, pertanyaan. Sesi yang pertama akan diberikan kepada rekan-rekan semua, kepada para romo, kepada para suster dan umat sekalian. Itu 3 pertanyaan di awal. Nanti setelah 3 pertanyaan akan dijawab langsung oleh Romo Agung. Kemudian jika waktunya masih memungkinkan, kita buka lagi 3 pertanyaan. Demikian dari saya. Sekarang saya izin untuk membuka ruang tanya jawab. Ruang tanya jawab bisa dituliskan dalam kolom komentar ataupun bisa secara langsung diungkapkan dengan raise hand. Bagi para romo, suster, dan saudara-saudara kasih yang ingin bertanya, boleh secara langsung memperkenalkan namanya. Pak Gregorius Izin Balagawan. Romo. Ya, oke. Ya, Ingin bertanya? baik. Silakan. Saya mengikuti Facebook Katolik, tetapi awalnya bagus, begitu indah kita mengikuti proses pewartaannya. Tetapi pada akhir ini bukan proses pewartaan yang ditampilkan, tapi gambar orang dengan tulisan yang tidak jelas. Yang pertama, yang kedua, mereka masuk dengan unsur politik yang tidak pas dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pater. Nah, sehingga itu yang membuat konten yang tidak jelas seperti yang tadi disampaikan itu, sehingga kami jadi bosan mengikuti kelanjutannya. Terima kasih. Ini hanya sharing pikiran saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Gregorius Balagolar yang telah tadi mengungkapkan sedikit sharingnya, yaitu mengikuti Facebook Katolik. Awalnya bagus, terus makin lama nggak jelas ya kan, karena bukan pewartaan, tapi malah gambar, bahkan malah masuk ke isu politik dari konten-kontennya. Mungkin dari pernyataan ini, apakah ingin ditanggapi dahulu, Romo Agung, monggo? Ya, kemarin itu banyak hal terjadi, juga ada konflik-konflik yang lalu diunggah di media sosial dengan begitunya ya. Dan itu lalu awalnya mungkin menarik bagi orang, oh ini apa tuh, apa. Tapi saya melihat orang Katolik itu luar biasa ketika melihat kok kontennya seperti ini terus, ini tanda-tanda sesuatu yang tidak benar, lalu mulai ditinggalkan. Nah, ini rasa saya seperti ini Pak Gregorius atau pastor tadi itu. Pak Gregorius ya? Kalau saya nggak salah, Pak Gregorius. Pastor atau Betul kan? Bapak? Atau pastor? Ya, memang saya merasa berbeda dengan kalau kita itu kitab suci itu kan sampai sekarang itu aman ya. Kita bahkan menggali, menemukan sesuatu. Nah, ini saya semakin meneguhkan saya ketika konten yang kita berikan itu adalah konten yang memberikan kehidupan, menghargai martabat manusia, membawa banyak orang mengalami kasih Tuhan. Itu akan jauh lebih bertahan daripada konten-konten yang hanya sekedar nanti itu mendiskreditkan orang lain atau demi kepentingan dirinya sendiri. Maka saya ya memahami apa yang dialami oleh Pak Gregorius, mengalami habis itu bosen karena kalau kayak gitu aja gitu ya. Itu tanggapan saya, Romo Segu. Baik, terima kasih Romo Agung untuk tanggapan yang diberikan. Baik, dibuka sesi pertanyaan. Untuk yang pertanyaan kedua masih di sesi yang pertama, secara lisan boleh disampaikan.
dengan cara raise hand atau membuka di unmute lalu silakan menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Kalau tidak ada, saya akan membacakan. Selamat malam, Romo. Oke, ada. Baik, terima Romo kasih. Teguh. Baik, Saya dengan Michael dari Jayapura, Papua. baik. Iya, Bapak Michael atau Pastor Michael atau Pater atau Romo? saya awam. Oh, baik. Saya Bapak Michael. Bapak Begini, Michael. terima kasih untuk kesempatan ini. Pertanyaan saya begini. Materi untuk kali ini sesi ke-8 ini sangat menarik ya. Dan untuk dunia kita saat ini, yaitu tentang pastoran misi digital. Pertanyaan saya, karena materi ini sangat menarik, apakah setelah kursus ini nanti berakhir, apakah mungkin ada diberi kesempatan untuk mungkin ada semacam pelatihan kah atau kursus kah begitu lebih lanjut, khususnya untuk kami umat di Keuskupan Jayapura yang disesuaikan dengan KAS Papua untuk mewartakan pewartaan iman. Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Michael untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apakah nanti ada pelatihan untuk rekan-rekan di Keuskupan Jayapura untuk menindaklanjuti kursus lebih lanjut gitu ya, khususnya untuk umat sesuai dengan KAS di Papua gitu ya, untuk pewartaan iman. Untuk waktu dan bayar dipersilakan untuk Romo Agung. Monggo Romo. Terima kasih, Romo Egu. Sebetulnya kemarin itu kami Komsos itu ada program pelatihan untuk Komsos di Jayapura. Tanggalnya sudah tertentu, sudah ditentukan, tetapi gagal dilaksanakan pelatihan secara tatap muka karena kondisi biaya. Kelihatannya biaya yang dari pemerintah itu sudah habis untuk program efisiensi ini. Sehingga lalu dibuat pelatihannya melalui jaringan daring. Tetap ada pelatihan lalu dengan daring. Untuk Pak Mikael, jadi pelatihan-pelatihan seperti ini ada dan banyak dibuat dari Komisi Karya KKI ini mengadakan ini, Komisi Liturgi mengadakan, kami Komsos besok juga tanggal 21 Juni juga akan membuka untuk kursus melalui daring juga tentang Magnificat Humanitas. Komisi Liturgi itu juga serial webinar, KKI kelihatannya juga serial webinar. Nah, untuk materi yang tadi saya aturkan sudah saya kirim di chat, silakan kalau nanti mau mengunduh. Monggo diperkembangkan. Artinya bahwa kursus pelatihan ketika nanti memang sebetulnya selalu ada banyak, memang soal akses dan koneksinya itu yang seringkali mungkin tidak sampai ke banyak orang gitu ya. Nah itu, tetapi kami mempunyai jaringan Komsos dan kami berharap kalau jaringan Komsos Keuskupan itu ketika mendapatkan informasi tentang kursus itu, baik itu yang dibuat oleh liturgi, ataupun yang dibuat oleh KKI, atau yang dibuat oleh Komsos sendiri, ataupun oleh komisi-komisi yang lainnya, harapan kami mereka juga menyebarkan ke paroki-paroki di keuskupannya. Sebenarnya kita dengan berkah dari COVID ini kita sekarang kan bisa bertatap muka dengan biaya yang lebih murah. Ini dunia digital juga, dan itu membuat kita diberkaya dengan berbagai macam hal. Maka nanti aksesibilitas untuk hal itu tinggal dari para ketua-ketua komisi kita itu yang bisa membantu kita untuk menyebarkan. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih.
Terima kasih Romo untuk penjelasannya untuk Bapak Mikael. Ya, jadi memang kerinduan untuk berjumpa itu memang sangat tinggi Romo ya. Di lain pihak bahwa ada satu sarana kita bisa berjumpa dalam ruang Zoom ini. Semoga nanti kita berdoa untuk mewujudkan apa yang tadi menjarapkan Bapak Mikael dan juga dari apa yang juga kerinduan dari Romagung dan kita semua supaya ada workshop atau pelatihan yang memang bisa langsung ke tempat dan kita pasti mendoakan untuk bisa melakukan itu semua. Lalu intermezzo sedikit bahwa untuk materi itu bisa ada di dalam chat Zoom ini, lalu juga akan diberikan atau Ya, di-share oleh Mas IG nanti di dalam grup WA. Ya, baik. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, saya akan membaca di kolom chat, yaitu dari eh, Bapak Agustinus Yoladien atau Ibu nanti Bapak Agustinus Yoladien dan dalam rupa pertanyaannya ialah bagaimana umat awam dalam melaksanakan misi digital dalam keterbatasan pemahaman iman Katolik bisa memperoleh sumber akurat yang resmi dari Gereja Katolik, karena tidak semua umat tahu sumber-sumber resmi yang ada di Gereja Katolik. Demikian Romo untuk pertanyaan dari Bapak Agustinus Yoladien. Terima kasih Pak Agustin Jauladin. Sumber resmi kita yang pertama itu memang ya dari Vatikan, itu paling resmi ya. Lalu yang kedua, kalau tentang ajaran-ajaran gereja bisa mengambil dari webnya Dokpen KBI. Kalau yang berita-berita opini bisa mengambil dari webnya mirifika.net. Itu bisa, itu kan resmi dari KBI. Kalau yang lain-lainnya bisa ada dari Katolisitas, itu juga baik untuk diambil, karena mereka juga memberikan gambaran-gambaran yang menarik. Dan ada banyak yang lainnya yang bisa ditemukan. Juga tentunya kalau kita di keuskupan, ambillah web dari keuskupan. Karena kalau sudah masuk di web keuskupan, pasti itu juga resmi dan bisa menjadi dipertanggungjawabkan. Juga kalau dalam lingkup paroki, kita bisa mengambil dari webnya paroki. Kalau Bapak, Ibu, Romo, Suster, Bruder mau memanfaatkan AI untuk dokumen-dokumen gereja, Bapak, Ibu, Romo, Suster, Bruder bisa membuka misalnya magisterium.ai. Itu banyak dokumen-dokumen gereja di sana. Dan itu menarik untuk membantu katekese misalnya atau pewartaan misi, lalu kita ingin tahu ajaran gerejanya apa, Anda tinggal memasukkan promnya kayak apa, lalu nanti di situ akan diberikan landasan-landasan dokumen gereja. Itu dari magisterium.ai. Bisa begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Agung untuk jawaban untuk pertanyaan dari Bapak Agustinus Yoladien. Dan tadi kita dapat informasi yang lengkap. Patokan pertama Vatikan, Dokpen KWI, Mirifika, Kalositas, bahkan web Kuskupan. Nah, ini juga ada AI berbasis AI yaitu magisterium.ai atau AI. Nah, terima kasih Romo untuk jawabannya kepada kita semua. Dari rekan-rekan, saudara-saudara terkasih, pada Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian, dibuka untuk sesi yang kedua terkait dengan pertanyaan atau pernyataan. Diberikan 3 pertanyaan atau 3 pernyataan yang nanti akan dijawab maupun direspon oleh Pak Agung. Romo Agung. Suster Teresa kayaknya udah siap-siap mau nanya ya.
Oh, Saya ini ngecek ada AI. ojek di AI ya. Eh, Ini dari Ibu Dionisia Priutami, raise hand. Mungkin izin boleh menyampaikan pertanyaan atau pernyataan agar nanti dapat dijawab maupun direspon oleh Romo Agung. Siap. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Romo. Kami menyambung tadi Romo Nugroho sampaikan bahwa ketika kita mengambil satu bacaan atau mengambil sumber dari magisterium, kemudian kita ingin katanya misiologi ya. Mungkin kita mau unggah di satu medsos gitu. Bagaimana Romo? Apakah kita harus mencantumkan bahwa itu ringkasan AI atau kita olah dulu sumber bacaan itu? Takutnya kami kan awam ya Romo. Takutnya nanti kita menafsirkan salah. Mohon arahan Romo. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Pertama, memang mencantumkan sumber itu bagus dan itu diharapkan. Apalagi ketika hal itu kita ambil dari artificial intelligence atau AI. Maka sumbernya itu kita harus cantumkan supaya bisa diketahui bahwa asal dari materi yang kita berikan dari sana. Begitu? Jadi tidak usah kita jabarkan begitu ya, Romo. Ya, kalau tidak bisa, usah kita. Maksudnya dijabarkan gimana? Maksudnya kalau ya kita tidak memasukkan plug begitu. Mungkin kita ambil intisarinya, mungkin seperti itu, Romo. Ya, bisa, Bu. Siap, siap. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih Ibu Indonesia untuk pertanyaannya dan juga untuk jawaban dari Romo Agung untuk kita semua. Untuk pertanyaan yang kedua, di sesi yang kedua ini dipersilakan jika Romo, Suster, saudara-saudari yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Ini ada yang saran, Romo. Saran kalau bisa ada kursus kader Kerawang. Ya, ini dalam chat ada saran, ada kursus kader Kerawang. Selama Ya, ini saya satu rumah dengan sekretaris Kerawang, nanti coba saya sampaikan. Saya sampaikan Pak Gregorius Bala. nanti dicolek Saya Pak. satu rumah. Jadi nanti berangkatnya sekalian ke Papua dengan ketemu Pak Gregorius Kerawang sekaligus juga dengan KKM nanti, lalu juga dengan Romo Agung sebagai Komsos gitu ya. Nanti saya coleknya Romo Hans. Gitu. Iya, Ya, terima kasih Pak Ter. Sama-sama. Wah, Saya hanya sharing oke. saja boleh ya? Boleh, Ter. Ya, baik. Terima kasih Romo. Boleh. Ketika melihat ya situasi media ini dan terutama untuk pembuatan konten, saya pernah ya sedikit aktif gitu ya membuat konten baik di TikTok maupun di Instagram ya. Dan cukup banyak sebenarnya yang melihat itu ya. Sampai saya juga kaget ya, loh kok bisa banyak itu ya. Atau mungkin karena saya memakai jubah ya, saya enggak tahu ya. Tetapi yang saya petik dari membuat konten itu ternyata kita kalau memang serius untuk pewartaan itu memang tidak bisa sambilan itu ya. Dan memang harus serius punya waktu, dan sebenarnya dengan membuat konten hal-hal rohani kita diajak juga untuk merenungkan lebih dalam ya. Karena tidak sekedar membuat konten. Maka akhirnya saya berkesimpulan bahwa apapun yang kita buat termasuk membuat konten itu memang harus butuh waktu, butuh kesetiaan, dan kita memang harus fokus ke situ. Dan ini yang benar-benar saya rasakan sebenarnya misi
ya, nggak bisa sambilan. Karena memang kenyataannya ketika saya sibuk dengan banyak urusan lagi, memang tidak punya waktu untuk itu. Maka ini juga membuat konten dalam dunia digital tentang pewartaan rohani, bukan sekedar membuat konten, tetapi memang intensinya memang harus bermisi. Itu saja Romo, terima kasih. Wah, terima kasih Suster untuk sharingnya. Wah, Suster udah ada konten apa aja Suster? Biar kami nanti like gitu kan. Ya ada. Oke, baik. Satu lagi jika ada untuk pertanyaan atau pernyataan terkait dengan Dari saya, Romo, oke, silakan. Romo berarti ya, Heron, Hero ya. ya, ya. Silakan Pak Hero. Dari saya, kami beberapa hari yang lalu, kami ada, ini sekedar sharing saja, ada pertemuan dengan Bapak Uskup Agung Ende, Bapak Uskup Budi Kleden. Dalam pertemuan itu, Bapak Uskup juga membicarakan terkait dengan AI, dan kadang umat itu sudah sering menggunakan itu. Setelah itu diposting. Nah, Bapak Uskup juga berpesan bahwa dalam pelayanan pastoral, kadang umat itu lebih mau supaya posting. Nah, Bapak Uskup juga pesan, posting yang penting, jangan yang penting posting. Maka supaya bisa maka seleksi. Kadang umat itu meneruskan dari grup-grup paroki atau grup ordo, hal yang sama belum tentu benar. Ini mungkin menjadi catatan permenungan untuk kita, supaya lihat dulu ini sumber dari mana, atau asli atau tidak, kadang langsung di-share. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Hero untuk sharing ya. Apakah monggo Romo Agung untuk direspon? Tadi ada quotes yang bagus. Posting yang penting, jangan penting posting gitu ya. Ya, menarik sekali ya yang diceritakan Suster maupun Romo Peru tadi, bahwa untuk membuat sebuah konten itu juga menjadi refleksi dan juga bahkan misi untuk diri sendiri, dan itu lalu dibagikan, dan itu akan menjadi postingan yang penting, bukan yang penting posting ya Romo ya. Menarik itu saya rasa. Komentar saya hanya itu Romo Singgung. Oke, baik, terima kasih Romo Agung ya. Yang posting yang penting-penting, jangan yang penting posting ya kan. Disaring dulu sebelum sharing ya. Oke, ini hari ini kita dapat quotes-quotes yang banyak banget ini, tinggal dibikin di status WA atau di media sosial ya. Oke, ya, kita masuk ada satu yang resen yaitu Suster Justanti ya. Silakan Suster, ingin bertanya atau juga memberi satu respon pernyataan. Oke. Masih di mute Suster, izin bisa dibuka dulu audionya. Atau host bisa bantu untuk buka audionya Suster. Suster Justanti audionya masih mati itu. Iya, masih mati Suster audionya. Atau host bisa buka unmute. Kak Ignas bisa bantu. Mas Ignas. Ya, jadi ini Iya, Suster Justanti ya, di unmute dulu. aduh, Oke, karena masih berproses. Orang lain dulu. Oke. Lain dulu. Berarti emang butuh pelatihan ya bersama-sama ini ya.
Suster izin masih di unmute. Mungkin sambil menunggu Suster, saya izin dulu untuk ini di dalam kolom chat ada dari Saudara Paul ingin berbagi pengalaman. Uh, Nah, mungkin bisa memberikan sedikit pengalamannya, tapi mungkin secara singkat terkait dengan pengalamannya, lalu nanti akan direspon oleh Romo Agung. Ya. Silakan Saudara Paulus. Oh, Pastor Paul, mohon maaf, Romo. Ini ya, Romo Paulus, silakan Romo. Malam Romo. Malam. Ya, saya Pastor Paul. Malam. Sudah ketemu dengan Romo Agung itu ya. Kenalan dulu. Ya, Malam, Romo. ya sama-sama di Silakan Komsus. perkenalan. Ya Romo, jadi memang ya tema hari ini kan berpasar melalui itu apa digital ya khususnya AI. Nah saya satu pastor yang suka pakai barang itu. Ya, saya pakai barang itu dan setiap hari saya mengirim renungan-renungan singkat dengan bantuan AI untuk umat dan responnya cukup baik. Dan saya rasa memang bahwa seorang pastor itu kalau mau bermisi dalam dunia seperti sekarang itu ya salah satunya melalui AI itu tidak bisa dihindari. Begitu. Nah, karena saya sering posting, nah 1-2 kali karena saya lupa posting, lalu ya kadang orang japri, kenapa renungannya pagi ini tidak ada dan lain-lain begitu. Terima kasih Romo. Oke, baik. Terima kasih Pastor Paul untuk sharingnya terkait dengan penggunaan AI yang diberikan juga untuk membuat renungan salah satunya. Gitu. Mungkin dari Romo Nugroho ada yang ingin direspon, Romo? Ya, memang membuat renungan dengan AI itu mudah dan menyenangkan. Tetapi Paus sendiri juga mengingatkan kita untuk hati-hati supaya kita tidak kehilangan kedalaman relasi kita dengan Tuhan sendiri. Oke. Jadi itu memang sangat membantu, tetapi tetap bahwa relasi kita dengan Tuhan dalam membuat renungan tetap harus kita jaga, Romo. Memang godaannya betul. Nah, itu betul. Jadi refleksi itu tetap harus ada. Ya. Nah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Romo. Semangat. Masih potong Romo. Romo Paulus kan selalu cukurnya gundul. Oke. Lalu ini di kolom chat ini ada dari Saudara Matias. Nah, ini ada satu pertanyaan, yaitu selama ini banyak tim multimedia paroki belajar secara otodidak dan mengikuti standar media sosial umum. Di tengah perkembangan teknologi dan AI, apakah sudah saatnya gereja memiliki pedoman Komsos di tingkat keuskupan atau nasional agar pelayanan digital tetap profesional dan setia pada ajaran gereja serta menjaga kesakralan liturgi? Demikian untuk pertanyaan dari Saudara Matias. Monggo, Romo. Ya, pedoman itu sedang disiapkan. Ini masih dilempar, lalu mendapatkan tanggapan, lempar kembali mendapatkan tanggapan. Moga-moga tahun ini selesai. Wah, amin. Sudah berproses ini, Pak Matias. Baik, Pak Matias sudah dijawab oleh Romo, sedang berproses. Kita menunggu hasil karya dari Romo Agung dan tim, juga menjadi satu kerinduan atas pertanyaan-pertanyaan kita juga terkait hal tersebut. Lalu dari Suster Justanti tadi yang enggak mikrofonnya belum kebuka, speaker HP-nya error, jadi nanya lewat chat saja. Oh, oke. Sambil ditunggu, Suster mungkin bisa di kolom chat bisa ditulis pertanyaannya.
Oke, pertanyaannya adalah bagaimana strategi membuat posting lewat website official? Oke, jadi by website Romo untuk membuat konten ya, memposting konten yang memang menarik gitu ya. Karena katanya suster punya website official. Oke. Baik itu Romo, pertanyaannya bersifat teknis. Ya, justru memang tantangan sekarang nih yang membuat website itu banyak orang berlomba membuat website, tapi kadang-kadang lupa untuk memelihara, menghidupi website itu. Untuk memelihara dan menghidupi website itu memang harus ada tulisan yang terus-menerus dihadirkan di web itu. Tulisan-tulisan ataupun berita-berita harus selalu diperbarui sehingga web itu tidak menjadi majalah usang. Lalu untuk bisa membuat web itu menarik, kita mesti ada konvergensi gitu ya kalau mau dikatakan. Penggabungan sekarang ini tidak bisa hanya mengandalkan satu. Maka kita bisa membuat lalu ada caption-caption tertentu atau hal-hal yang menarik tertentu dari tulisan yang ada di web itu, lalu kita buat menjadi konten di media sosial yang lainnya. Misalnya di Instagram, misalnya di Facebook, misalnya di TikTok, dengan potongan dari web itu. Lalu di sana di TikTok, Instagram atau apa itu kita beri juga misalnya contoh ya, selengkapnya baca di web ini. Nah itu yang akan membantu web kita menarik, membuat tulisan kita mungkin dibaca. Semua sekarang ini butuh promosi. Nah salah satu promosi yang sekarang ini cukup kuat adalah media sosial. Yang kedua juga kita bisa promosikan web itu di dalam WA atau relasi WhatsApp kita atau Telegram kita. Jadi link web itu lalu kita bagikan, kita siarkan kepada relasi-relasi kita yang ada dalam WA ataupun Telegram ataupun pesan atau apapun media yang kita miliki. Dan itu menjadi juga media promosi kita. Karena tanpa itu mungkin tidak akan terbaca. Seperti di Miripika ini juga yang di KWI ini, kami promosikan juga dengan media sosial yang ada. Karena tanpa itu sulit untuk nanti menjangkau banyak orang. Dan media sosial ini akan membantu kita menjangkau lebih banyak orang. Ada sinergi dengan macam-macam media yang ada. Begitu Romo, tanggapan saya. Baik, terima kasih Romo Agung untuk jawabannya yang sangat lengkap kepada kita semua, sehingga memberikan satu gambaran kepada kita untuk membuat langkah-langkah yang tepat dalam membuat posting, website official, dan juga bagaimana memelihara agar tetap menarik. Nah, baik. Oke, Suster Justanti, raise hand. Ya, saya minta bantuannya karena saya bingung bagaimana men-sharekan website saya untuk bisa menjangkau banyak orang. Saya selama ini hanya sangat terbatas. Gitu. Baik. Caranya, strateginya gimana? Karena itu pewartaan kitab suci. Gitu. Baik. Terima kasih Suster untuk penegasannya ya. Nanti semoga nanti Romo Agung ya Mo lewat Komsos dengan Komsos Uskupan Jayapura bisa ke Jayapura langsung sehingga membuat pelatihan, lalu semakin banyak yang datang dan hadir, termasuk salah satunya Suster Justanti gitu ya. Nah, kita doakan itu, atau nanti bisa juga lewat web dengan Zoom seperti ini untuk pelatihan. Oke, jadi kerinduan dan ketertarikan sangat banyak Romo. Terima kasih. Sama-sama. Lalu izin juga untuk menginformasikan kepada Romo atau Suster, Bapak Ibu sekalian,
Untuk yang memerlukan untuk absen, silakan di absen terkait dengan kegiatan kita malam hari ini. Baik, apakah masih ada? Kalau tidak ada, saya akan tutup untuk percakapan terkait dengan penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sesi ini. Saya ini fokusnya dengan baju Pater Hero ini ya. Ini Argentina habis menang soalnya ya. Ini saya aja lagi mikir ini hari Minggu nanti ini kita mau misa atau mau nonton bola ini. Siapkan ini. Prancis Inggris ya. Mau siapkan nonton bareng nih, Patri. Iya nih. Jangan-jangan kita nanti nonton bareng semua nih ya lewat Zoom ya. Nanti golnya ada yang gol duluan karena sinyal, golnya yang di sana udah duluan, yang di sini baru teriak hore gitu ya. Baik. Setuju. Oke. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan tutup untuk kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Romo Segu dan Romo Agung yang sudah mengantar kita dalam pertemuan ke-8 pada sore sampai malam hari ini. Para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sedikit pengumuman dari tim. Kita akan ketemu lagi minggu depan tanggal 23 Juli dengan tema yang makin menarik dan menantang. Misi dan perlindungan anak dan perempuan. Kita sampai bertemu minggu depan. Kali ini kita akan tutup pertemuan kita. Link absen daftar hadir sudah kami kirimkan di grup WA peserta, mohon diisi yang hadir ya tentunya. Lalu kita ingat selalu pesan dari percakapan kita pada malam hari ini ada 2, setidaknya sampai minggu depan harus tetap ingat. Yang pertama, posting yang penting-penting, jangan yang penting posting. Yang kedua, sharing sebelum sharing. Mari kita tutup pertemuan ke-8 ini dengan doa penutup. Kita minta Pater Heron pimpin kita dalam doa. Selamat malam para Romo, para pastor, para suster, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita mengakhiri pertemuan kita pada malam ini dengan berdoa dan berkat penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kebaikan, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami boleh mengikuti pertemuan, pembekalan, dan permenungan untuk kami di dunia modern ini, dunia digital. Semoga sarana-sarana fasilitas digital dapat kami gunakan semuanya untuk tugas perutusan kami, untuk memperkenalkan Engkau kepada yang lain, kepada sesama kami. Kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu dalam tugas perutusan kami selanjutnya, agar nama-Mu lah yang kami wartakan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, teristimewa dalam istirahat malam ini, dan juga dalam tugas perutusan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pemateri, narasumber, dan semua yang berpartisipasi tim kursus ini, dan juga semua peserta. Semoga Engkau memberkati kami semua dengan niat yang sama untuk mewartakan nama-Mu dimanapun kami berada. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Tuhan bersama-Mu dan bersama-Mu. Semoga kita sekalian dalam tugas perutusan kita, pewartaan kita, dan juga istirahat kita pada malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Tritunggal Allah yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih semua.
Selamat Selamat malam. malam. Terima kasih Malam, teman-teman. Pastor, Tidak Suster, dipoto tuh. Bapak Ibu Satu semua. lagi terakhir Selamat malam. kita Malam yang Tuhan bisa semuanya, terima berkati. kasih. nyalakan kameranya, kameranya dinyalain dulu. Selamat malam. Yang bisa Selamat malam. kameranya, Vamos, kameranya. I'll be Kita foto celeste. bersama. Selamat malam. semuanya. Mari kita foto bersama ya, para pastor, Bapak Ibu, Selamat saudara-saudari. Hiram malam. Kita foto bersama dalam hitungan saya. Nanti akan dibantu oleh tim dari sini. Kita foto bersama. Yang bisa nyalakan kameranya mohon dinyalakan. Saya hitung 1, 2, 3 ya. Ya, 3 salah. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Iya, sekali lagi 1, 2, 3. 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Mas. Sudah pengumuman, nanti akan saya sampaikan Terima kasih. untuk sosial media Komsos KWI Ya, sebagai Pater. acuan untuk kita cari informasi yang resmi dari gereja. Nanti akan saya sampaikan di grup ya. Makasih Romo Agung. Oke, dah. Suster Justanti, selamat malam. Hai. Argentina, selamat malam. Pak Rocky. Aduh, Argentina. Vamos Argentina. Argentina aman. Itu tadi Pak Gel.